Di dunia ini terdapat berbagai macam ritual unik untuk mengantarkan jasad manusia yang telah berpulang alias meninggal dunia. Di Indonesia saja, tercatat kurang lebih ada 8 tradisi pemakaman unik yang masih dilakukan hingga sekarang. Contohnya, tradisi ngaben di Bali, tradisi Rambu Solo di Toraja, Tiwah di Kalimantan, Waruga di Minahasa, Batu Lemo di Toraja, Saur Matua di Batak Toba, Trunyan di Bali, mumifikasi suku Asmat di Papua, serta kuburan bayi dalam pohon di Toraja. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah ritual pemakaman yang unik dan ekstrim di Tibet, yaitu pemakaman langit. Di atas dataran tinggi Tibet, di mana langit menyatu dengan bumi, terdapat sebuah ritual kuno yang mengajarkan kita tentang arti kehidupan, kematian, dan keabadian. Pemakaman langit atau yang dikenal sebagai Jator dalam bahasa Tibet adalah sebuah ritual pemakaman yang unik dan penuh makna yang dipraktikkan oleh masyarakat Tibet. Ritual ini mencerminkan keyakinan mendalam umat Buddha Tibet terhadap konsep kehidupan, kematian, dan kelahiran kembali. For your info, Tibet bukanlah sebuah negara, melainkan sebuah daerah otonomi yang merupakan bagian dari Republik Rakyat Tiongkok, yang juga dikenal sebagai wilayah otonomi Tibet. Pemakaman langit didasarkan pada keyakinan dan prinsip-prinsip ajaran Buddha di Tibet diantaranya. Yang pertama, ketidakkekalan atau impermanence, yang dalam ajaran Buddha berarti segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara, termasuk tubuh fisik. Konsep ketidakkekalan menjadi inti dari pemakaman langit. Masyarakat Tibet percaya bahwa tubuh hanyalah wadah sementara bagi jiwa, dan setelah kematian, tubuh tidak lagi memiliki nilai. Dengan membiarkan tubuh terurai secara alami melalui pemakaman langit, mereka mengakui bahwa kehidupan adalah sebuah siklus yang terus berubah. Yang kedua, prinsip ketiadaan ego atau anatman yang berarti bahwa tidak ada manusia yang permanen atau abadi. Tubuh dianggap sebagai bagian dari alam, bukan milik pribadi yang harus dipertahankan. Dengan memberikan tubuh kepada burung pemakan bangkai, masyarakat Tibet melepaskan keterikatan terhadap bentuk fisik dan mengakui bahwa jiwa adalah satu-satunya entitas yang terus berlanjut. Yang ketiga, persembahan terakhir sebagai bentuk kebijakan. Dalam budaya Tibet, memberikan tubuh kepada burung hering dianggap sebagai tindakan kebajikan terakhir. Burung hering yang dianggap suci memakan jasad sebagai sumber kehidupan. Tindakan ini diyakini dapat menciptakan karma baik bagi almarhum, membantu jiwa mereka dalam perjalanan menuju kelahiran kembali. Ini juga dilihat sebagai bentuk kedermawanan tertinggi, karena tubuh digunakan untuk memberi kehidupan kepada makhluk lain. Yang keempat, harmoni dengan alam. Pemakaman langit mencerminkan filosofi hidup yang harmonis dengan alam. Daripada mengubur atau mengkremasi jasad yang mungkin dianggap sebagai intervensi terhadap alam, masyarakat Tibet memilih untuk mengembalikan tubuh ke alam secara langsung. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap lingkungan dan pengakuan bahwa manusia adalah bagian dari siklus alam yang lebih besar. Yang kelima, kelahiran kembali atau reinkarnasi. Dalam kepercayaan Buddha Tibet, kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan menuju kelahiran kembali. Pemakaman langit membantu mempersiapkan jiwa untuk perjalanan ini. Prosesi ritual, termasuk doa dan mantra yang dipimpin oleh seorang lama, bertujuan untuk membimbing jiwa almarhum menuju alam yang lebih baik dan menghindari kelahiran kembali di alam yang menderita. Yang keenam, sebagai pelepasan dalam keterikatan, pemakaman langit juga mengajarkan pentingnya melepaskan keterikatan terhadap hal-hal duniawi, termasuk tubuh fisik. Dengan membiarkan tubuh terurai secara alami, keluarga dan masyarakat belajar untuk tidak melekat pada bentuk fisik almarhum, melainkan fokus pada perjalanan spiritual jiwa. Yang ketujuh, simbolisme burung hering. Burung hering memainkan peran sentral dalam pemakaman langit.
Dalam budaya Tibet, burung herring dianggap sebagai makhluk suci yang membawa jiwa almarhum ke surga. Mereka juga dilihat sebagai pembersih alam, karena mereka menghilangkan sisa-sisa tubuh tanpa meninggalkan jejak. Proses ini dianggap suci dan penuh makna spiritual. Kedelapan, tata cara yang sakral pemakaman langit bukan sekadar membiarkan tubuh terurai di alam terbuka. Ritual ini dilakukan dengan tata cara yang ketat dan penuh penghormatan. Seorang lama memimpin prosesi dengan membacakan doa dan mantra, sementara tubuh diletakkan di tempat khusus yang disebut durtro. Seluruh proses dilakukan dengan penuh kesadaran dan penghormatan terhadap almarhum. Dan yang kesembilan, keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Konsep pemakaman langit tidak terbatas pada ritual kematian, tetapi juga memengaruhi cara masyarakat Tibet menjalani kehidupan sehari-hari. Mereka diajarkan untuk hidup dengan kesadaran akan ketidakkekalan, berbuat kebajikan, dan menjaga harmoni dengan alam. Lalu bagaimana awal mula pemakaman langit dilakukan di Tibet? Sejarah pemakaman langit atau Jator di Tibet memiliki akar yang dalam dan terkait erat dengan perkembangan agama Buddha di wilayah tersebut, serta kondisi geografis dan budaya Tibet yang unik. Berikut adalah gambaran tentang sejarah dan asal-usul pemakaman langit. Pemakaman langit diyakini telah dipraktikkan sejak agama Buddha, mulai menyebar di Tibet sekitar abad ke-7 Masehi. Ritual ini dipengaruhi oleh ajaran Buddha tentang ketidakkekalan, karma, dan kelahiran kembali. Sebelum agama Buddha masuk, masyarakat Tibet kemungkinan besar memiliki praktik pemakaman yang berbeda, seperti penguburan atau pembakaran jenazah. Namun, dengan masuknya ajaran Buddha, pemakaman langit menjadi lebih populer karena selaras dengan filosofi hidup dan kematian dalam agama Buddha. Lalu pengaruh geografis dan lingkungan juga ikut mempengaruhi ritual tersebut. Tibet adalah wilayah dengan kondisi geografis yang unik, dataran tinggi, tanah yang berbatu, dan iklim yang dingin. Tanah di Tibet seringkali terlalu keras untuk penguburan, dan kayu untuk kremasi sangat langka karena vegetasi yang terbatas. Pemakaman langit menjadi solusi praktis dan ramah lingkungan untuk mengatasi tantangan ini. Selain itu, keberadaan burung herring yang melimpah di dataran tinggi Tibet membuat ritual ini menjadi mungkin. Sebelum agama Buddha masuk, masyarakat Tibet menganut agama Bon, sebuah kepercayaan animisme yang menghormati alam dan roh-roh. Beberapa elemen pemakaman langit, seperti penghormatan terhadap burung herring dan keyakinan akan pentingnya harmoni dengan alam, mungkin dipengaruhi oleh tradisi Bon. Ketika agama Buddha menyebar, praktik-praktik ini diintegrasikan ke dalam ritual Buddha Tibet. Seiring waktu, pemakaman langit menjadi bagian integral dari budaya dan spiritualitas Tibet. Ritual ini tidak hanya dipraktikkan oleh masyarakat biasa, tetapi juga oleh para biksu dan pemimpin spiritual. Pemakaman langit dianggap sebagai cara yang paling mulia untuk mengembalikan tubuh ke alam, dan hanya mereka yang meninggal, karena sebab alami yang diizinkan untuk menjalani ritual ini. Burung herring memainkan peran sentral dalam sejarah pemakaman langit. Dalam budaya Tibet, burung herring dianggap sebagai makhluk suci yang membawa jiwa almarhum ke surga. Mereka juga dilihat sebagai pembersih alam, karena mereka menghilangkan sisa-sisa tubuh tanpa meninggalkan jejak. Keberadaan burung herring yang melimpah di Tibet membuat ritual ini menjadi mungkin dan berkelanjutan. Meskipun Tibet telah mengalami banyak perubahan politik dan sosial, pemakaman langit tetap dipraktikkan hingga hari ini. Namun, ritual ini menghadapi beberapa tantangan modern, seperti penurunan populasi burung herring akibat keracunan obat hewan dan perubahan lingkungan. Selain itu, pengaruh modernisasi dan globalisasi telah membuat beberapa orang Tibet memilih metode pemakaman lain, seperti kremasi atau penguburan. Pemakaman langit bukan hanya sekadar ritual kematian, tetapi juga simbol dari filosofi hidup masyarakat Tibet. Ritual ini mengajarkan pentingnya ketidakkekalan, kebajikan, dan harmoni dengan alam. Meskipun mungkin terlihat asing atau mengejutkan bagi orang luar, pemakaman langit adalah bagian penting dari identitas budaya dan spiritual Tibet. Seiring dengan meningkatnya minat global terhadap budaya Tibet,
pemakaman langit mulai menarik perhatian dunia internasional. Banyak orang yang tertarik untuk memahami makna filosofis di balik ritual ini, serta bagaimana ritual ini mencerminkan hubungan unik antara manusia, alam, dan spiritualitas. Lalu bagaimana tata cara pemakaman langit? Mari kita bahas. Ritual ini adalah proses yang sakral dan penuh makna, dilakukan dengan tata cara yang ketat dan penuh penghormatan. Setelah seseorang meninggal, tubuhnya dibersihkan secara ritual. Keluarga atau seorang tetua desa, biasanya adalah biksu Buddha, akan memandikan jenazah dan membungkusnya dengan kain putih, simbol kemurnian dan pelepasan keterikatan duniawi. Setelah dimandikan, jenazah diletakkan dalam posisi janin, yaitu posisi meringkuk seperti bayi dalam kandungan. Ini melambangkan siklus kehidupan dan kematian yang terus berulang, serta persiapan untuk kelahiran kembali. Kemudian biksu atau Buddha akan memimpin upacara dengan membacakan doa dan mantra dari kitab suci Buddha Tibet, seperti Bardo Todol, buku kematian Tibet. Doa-doa ini bertujuan untuk membimbing jiwa almarhum melalui tahap-tahap setelah kematian, Bardo, dan membantu jiwa mencapai kelahiran kembali yang lebih baik. Lalu keluarga dan para peserta ritual akan bermeditasi dan memvisualisasikan jiwa almarhum mencapai pembebasan atau kelahiran kembali yang baik. Setelah semua ritual di rumah duka terselesaikan, barulah jenazah dibawa ke tempat pemakaman langit atau durtro dalam bahasa Tibet, biasanya terletak di dataran tinggi atau bukit yang terpencil. Tempat ini dipilih karena dianggap suci dan dekat dengan langit. Jenazah diangkut dengan cara dipikul atau diikat pada tandu. Selama perjalanan, keluarga dan para biksu terus membacakan doa dan mantra. Setelah tiba di lokasi, kain pembungkus jenazah dibuka dan tubuh diletakkan di atas batu datar atau platform khusus. Kemudian seorang rogyapa atau pemotong jenazah akan memotong tubuh almarhum menjadi bagian-bagian kecil. Tugas ini dilakukan dengan penuh penghormatan dan keahlian, karena dianggap sebagai tindakan kebajikan untuk membantu jiwa almarhum. Setelah itu, rogyapa atau orang yang dituakan di sana akan menggunakan alat seperti tanduk atau api untuk memanggil burung hering. Burung-burung ini dianggap sebagai makhluk suci yang akan membawa jiwa almarhum ke surga. Burung hering akan memakan bagian-bagian tubuh yang telah dipotong. Proses ini dianggap sebagai persembahan terakhir kepada alam dan sebagai bentuk kebajikan, karena tubuh digunakan untuk memberi kehidupan kepada makhluk lain. Setelah burung hering selesai memakan daging, tulang-tulang yang tersisa dikumpulkan. Tulang-tulang ini dihancurkan menjadi bubuk menggunakan alat khusus seperti palu atau batu. Bubuk tulang kemudian dicampur dengan sampah atau tepung barley dan diberikan kepada burung-burung kecil atau hewan lain. Setelah proses selesai, lokasi pemakaman dibersihkan. Tidak ada sisa tubuh yang tertinggal, karena semuanya telah dikembalikan ke alam. Kemudian biksu akan membacakan doa penutup untuk memastikan bahwa jiwa almarhum telah mencapai pembebasan atau kelahiran kembali yang baik. Keluarga dan peserta ritual juga akan memberikan persembahan, seperti menyalakan lilin atau membakar dupa, sebagai bentuk penghormatan terakhir. Setelah ritual selesai, keluarga dan kerabat diharapkan untuk melepaskan keterikatan mereka terhadap almarhum dan melanjutkan kehidupan mereka dengan kesadaran akan ketidakkekalan. Pemakaman langit di Tibet bukan sekadar ritual kematian, melainkan sebuah perenungan mendalam tentang siklus kehidupan, ketidakkekalan, dan harmoni antara manusia dengan alam. Melalui tradisi ini, masyarakat Tibet mengajarkan kita untuk melepaskan keterikatan, menghormati alam, dan merenungkan makna kehidupan yang sesungguhnya. Meskipun asing bagi sebagian orang, pemakaman langit adalah warisan budaya yang syarat dengan nilai-nilai spiritual, mengingatkan kita bahwa kematian adalah bagian alami dari perjalanan menuju kebebasan dan kelahiran kembali. Sekian video dari saya, see you next time.